Saya punya waktu 30 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa tahun ini saya mulai muncul kembali di TV. Setelah sepersekian lama keputusan Bongol tidak masuk kembali ke TV karena memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bisa masuk dunia TV, khususnya para stand up komedian. Sejak podcast bersama Mas Haryo, Chef Haryo, Mas Dedi dan Denny Sumargo, di situ saya membahas tentang keterlibatan Mongol waktu dulu di sebuah komunitas penyembah setan. Dan itu kembali menghangat kembali berita tersebut. Satu hal yang pasti teman-teman semua, saudara-saudara semua, bahwa komunitas ini memang benar-benar ada sampai hari ini. Kenapa komunitas penyembah setan harus ada sampai hari ini? Karena mereka tugasnya adalah melemahkan iman kita semua. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir, nggak mungkin ada gereja setan, nggak mungkin ada komunitas ini. Tapi semuanya pasti mungkin. Kenapa? Dengan adanya mereka, itu justru membuat kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi tebal iman kita. Jadi gak usah khawatir mau gereja setan sebesar apapun, mau gereja setan sehebat apapun, tetap Yesus Kristus lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi jangan berpikir, saya akhirnya bikin akun YouTube sendiri namanya Mongol Stress Channel. Saya membahas tentang menguak tabir kegelapan. Kenapa Mongol ingin membahas? Karena dengan masanya pandemi ini terjadi, banyak orang akhirnya lupa dengan siapa Yesus Kristus itu. Bertebaran setiap hari SMS, saya bisa menggandakan uang. Saya bisa ini pesugihan. Ada di SMS. Saya sampai bosen bacanya, gandain uang. Saya sampai SMS balik orangnya. Bapak gandain aja dulu duitnya Bapak. Ya tuh, dia minta ngegandain duit orang, tapi dia minta honor. Lah mendingan dia honor itu, modalnya dia dijadiin sebagai modal penggandaan uang. Ngapain nawarin orang dia sedia aja nyari duit. Nah kita sebagai anak Tuhan, kenapa kita harus waspada? Kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Boleh? Ganteng banget kayak jenderal dari belakangnya. Oke teman-teman, kita baca sama-sama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 18. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang waktu terakhir, saudara. Udah mendekati waktu kedatangan Tuhan. Tinggal ada 2 yang belum tergenapi secara sempurna. Contoh dari 10 penggenapan firman untuk kedatangannya, 8 sudah tergenapi. Hanya sisa nunggu 2 yang harus digenapi. Nah, apakah kita nyampe kedatangannya atau tidak, itu urusan lain. Tetapi antikris sekarang banyak bergentayangan. Bahkan banyak door to door. Banyak udah terang-terangan nyari jiwa di mal-mal. Ciri-cirinya bagaimana? Gampang. Kalau lihat orang pakai baju hitam-hitam, tapi jangan anggap lagi yang baju hitam-hitam semua gereja setan. Tidak. Ada aksesoris penunjang. Pasti dia pakai liontin Baphomet dengan cincin pentagram. Liontin Baphomet itu kambing yang duduk bersila, tangannya begini. Di jidatnya ada pentagram. Cincin pentagram itu cincin bintang segi 5 terbalik. Selalu dipakai di tangan kiri. Kalau cincin pentagram penginjilan dipakai di tangan sebelah kanan. Nah kita sebagai anak Tuhan gak usah khawatir mereka ada, ya pasti ada. Tetapi Anda yang sudah menerima tubuh dan
dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, pasti Tuhan akan luputkan hidup Anda. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Saya sampai bilang, Mongol tuh ngebongkar lagi, dia nggak ketakutan. Coy, kalau bicara ketakutan saya juga bisa takut. Tetapi saya berusaha ketakutan itu tidak menguasai hidup saya. Pak, saya membongkar kasus satanik di podcast Deddy Corbuzier dengan waktu 6 hari kami trending topik internasional. Itu momen yang luar biasa. Itu dahsyatnya Tuhan, saudara. Sampai hari ini saya diundang ke sini, mau serangan setan muncul dalam bentuk apapun, saya mah cuek aja. Serangan satanik masih boleh kita hantam, tetapi yang paling berbahaya serangan sesama anak Tuhan. Menggosipkan kalau Mongol belum bertobat, ya ampun Tuhan Yesus. Pingin gua cari orangnya loh, pingin gua baptis lagi bibirnya. Bener loh, ini yang rombongan Amsal 20 ayat 19. Yang Tuhan bilang ini tuh rombongan orang-orang yang bocor mulut. Mungkin waktu baptis selam mulutnya gak masuk. Jadi kayak ikan koi. Nah ini mungkin yang begini nih mulut gak masuk. Jadi besok gampang baptisnya, gak usah pakai kolam. Wastafel juga jadi. Di mimbar ini saya harus mengasih tahu buat teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya. Sampai hari ini juru selamatku, Tuhan dan Rajaku gak pernah berubah. Tetap namanya Yesus Kristus. Saya memilih Yesus Kristus tahun 97. Apa mujizat yang saya dapat dari pertama? Bukan sembuh dari sakit, saya bisa tersenyum. Saya di gereja setan dulu sebagai pimpinan Asia gak pernah tersenyum. Karena target yang dikasih oleh Lucifer buat saya lumayan besar. Tetapi sumpah demi Tuhan Lucifer bisa gue kibulin. Karena dia gak maha. Siapa bilang setan maha? Yang maha itu cuman Yesus Kristus. Setan itu juga mikir, apalagi kita jemaat Tuhan yang makan bakut gitu ya, bakmi, yang penting babi, tetep hantem, gak usah mikir ada cacing kremi, ada ini, ada itu, kolesterol tinggi. Nenek gua aja meninggal 106 tiap hari makan babi. Jadi santai aja ngadepin hidup. Ada gereja setan di dekat rumah. Kak, ada grafiti gereja setan loh. Ada grafiti gambarnya bertanduk. Ini harus gimana? Saya harus undang Pak Gunawan gak ke gereja? Atau saya undang Pastor Michael gak ke rumah saya? Gak usah bos. Lu tinggal beli cat. Kenapa jadi mumet sih? Kekristenan kalau ada apa-apa cepet banget panik. Padahal dia udah dikasih kuasa oleh Tuhan. Semua orang yang percaya kepadaku bisa mengusir setan. Kalau yang agak sedikit ngejilimet boleh manggil yang hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau cuma buat grafiti bos, gak usah pakai doa semalam suntuk, gak usah pakai tumpang tangan, orang tinggal dicat doang. Anda juga bisa berdoa dalam nama Yesus, efek negatifnya tidak kena dalam rumah saya, keluarga saya, harta benda saya, amin. Udah cet, udah selesai. Kalau harus ngundang Mongol, berarti ngundang Mongol stand up. Keluar Jakarta 70 juta, diskon COVID 50%. Jadi gak usah khawatir, saya dulu begitu pekerjaannya. Saya punya tim bagian mapping. Saya ngantem GSJS, ini contoh gereja 1 jam saya. Siapa senior gembala? Anaknya siapa? Apa usaha mereka? Apa yang bisa saya ambil dari mereka? Tetapi kalau hamba Tuhan yang benar-benar hidup dalam Tuhan, Tuhan pasti lindungi. Gak ada satu setan yang berani nyolek bro. Kenapa? Karena para hamba-hambanya adalah biji mata Allah. Coba biji mata anak Anda dicolek orang. Pasti Anda datang bareng rencong, keris, rudal skat. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Kita anak-anak Tuhan adalah biji mata. Lah terus kenapa harus takut? Pembelaan Tuhan gak akan pernah lari dari hidup kita. Tuhan pasti bela 100% kok. Lah dengan munculnya podcast itu orang, aduh darah Yesus, aduh saya jadi takut Kak Mongol. Ya ampun Tuhan Yesus,
PA berarti Anda. Enggak usah takut. Orang tanya, kamu apa tuh PA? Penyakit atas. Hanya terjadi di wilayah otak. Mikirnya kepanjangan. Lewat kubur permisi. Nah itu berlaku buat penyakit yang otak. Bayangkan ke kuburan dehem. Hanya Indonesia bro. Negara lain dikubur berkemah, kita enggak. Apalagi udah maghrib ke atas. Waduh makin serem tuh. Misingkong. Tuh bayangin. Kubur dipermisiin. Anda bayangkan kalau dalam kubur nyahut silakan. Meninggal juga kita bro. Jadi saya kalau lewat kubur apa yang saya lakukan? Simple. Saya juga dehem. Persiapkan jalan bagiku. Anak raja di atas segala raja mau lewat bro. Lu liatin suster ngesot gelar karpet merah no. Buat Mongol lewat. Buat kita anak-anak Tuhan lewat. Jadi gak usah khawatir. Gereja setan memang nyari jiwa ke mall. Karena sasarannya anak-anak muda. Gak nyari orang tua. Jadi yang hadir hari ini yang udah punya cucu, punya anak, bersyukur. Kalau perlu bikin makan-makan, akhirnya kita gak jadi target. Boleh. Yang ditargetin siapa? Generasi muda. Kenapa yang dicari generasi muda? Karena sebisa mungkin pihak penyesatan membawa anak muda untuk ikut mereka, berarti janji Tuhan tidak terjadi. Bahwa di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan teruna-teruna muda. Kalau teruna muda ikut gereja setan berarti tidak digenapi firman tersebut. Tetapi Tuhan juga tidak kurang banyak. Tuhan tuh punya cara yang banyak untuk menarik anak-anak muda dalam Tuhan. Buktinya no, pemain musik. Di sini semua mayoritas pengerjanya anak muda, cuman gembalanya doang yang tua. Itu yang di Pakuwon gembalanya muda. Bewokan lagi. Saya semalam ketemu sama Ko Michael, saya sampai kaget. Ih, kayak Taliban. Bewok begitu. Gua aja cuman di sini aja udah gerah. Dia yang masuk sini loh. Gue bilang, "Ih, dari Afghanistan, Bos." Tapi orang tanya terus, "Enggak ada masalah. Orang Petrus juga bewok kok. Kenapa kita harus ribet dengan nih saya pakai baju nih, oh, ya kan?" Orang bilang, "Ih, baju sesat lagi." Ya ampun Tuhan Yesus, ini singa bukan naga, Pak. Ini singa, saya anggap ini singa Yehuda. Yang penting kan bajunya yang mahal. Ini jahitnya Rekas nih. Biasa artis endorse sih. Kalau Anda pengen jahit baju begini mah ke Plaza Indonesia aja, lantai 3 mereka. Bayangkan kalau bukan Tuhan Yesus yang buat Mongol jadi artis, emang setan bisa buat Mongol jadi artis? Bertahan selama 10 tahun. Enggak Pak, muka enggak cocok. Mongol sama Pastor Andra aja kalau duduk berdiri bareng, gue selalu mundur. Orang tanya kenapa selalu enggak mau bareng-bareng sama Pastor Michael atau enggak cocok sama muka. Kelihatan kayak gembala dengan sopirnya. Saya coba cek, saya foto sama artis dikit. Jadi buat teman-teman gak usah terlalu khawatir, gereja setan pasti ada. Tapi Tuhan Yesus pasti luputkan kita, amin. Apalagi buat anak-anak muda yang hadir hari ini. Ingat baik-baik, kalau Anda ke mall ada orang anak-anak muda yang sama dengan kita. Apalagi udah pakai liontin Baphomet atau pakai cincin pentagram. Terus ngajak, ayo kita, gue lagi punya acara kemuda nih. Join with us yuk, ikut sama kita yuk. Setelah itu dia ngajak makan, jangan mau terima. Kalaupun Anda terima, tanya dulu makannya di mana. Kalau dia makan di restoran mahal, sebelum diiyain doa dulu, Tuhan luputkan hamba. Lumayan kan restoran mahal. Tapi kalau ayo kita, gua ada acara anak muda nih di gereja gua, ayo kita ibadah yuk. Tapi kita makan dulu di mana bos? Warteg aja pojok. Oh itu berarti anak Tuhan. Karena kenapa gereja setan gak pernah ke tempat-tempat murah? Karena salah satu dosa di dunia satanik adalah ketidakmewahan. Selain kebodohan. Jadi kalau orangnya makannya di warteg dianggap sebagai orang yang tidak mewah. Padahal restoran mewah sama warteg sama aja, hanya beda di harga. Di restoran mahal ada pajak, di warteg masih bisa ngutang. Saya dulu jujur aja,
Waktu awal-awal saya hidup dalam Tuhan, masuk Jakarta mau jadi pendeta, hidup di jalanan, di warteg ngutang. Maksudnya saya bayarnya 15.000, duitnya cuma 10, 5.000-nya besok ya Bu. Jadi ngadepin seperti ini, gak usah terlalu takut. Buat anak muda, jadinya nggak ke mall. Ya ampun, masa lu ke pasar? Cowok cakep ke pasar, itu boleh asal disuruh mama. Tapi kalau kau nongkrongnya di pasar, nggak main time con, lu mainnya QQ. Hilaf pakai duit goceng-goceng, dicaplok polisi kena pasal 303, 4 tahun cuman gara-gara 2.000-an. Jadi mendingan nge-mall. Kalau nggak mongol, kegiatan nggak nge-mall selama Covid, Anda tahu ngapain? Main Mobile Legend. Nggak endorse ini, bener main ML. Tapi permainan ML mengasah, Anda tahu mengasah apa? Kemampuan untuk tidak marah-marah. Apalagi kita mainnya sama bocah, disuruh nyerang dia ngebuff, pingin banting handphone. Bayangkan dari legend cuman main 2 kali, tahu-tahu balik di epic. Nah epic ini mau naikin ke legend, keburu sangkakala berbunyi nggak nyampe-nyampe. Susah minta ampun. Tapi apakah kita harus stres? Santai. Kan Tuhan kita, Raja kita, Allah kita, Juru Selamat kita bawa damai. Amin. Jadi pulang dari sini gak usah khawatir. Tuhan Yesus pasti tolong kita. Kalau gereja setan santai-santai aja. Biarin aja mereka ada. Di Lukas juga Tuhan bilang penyesatan pasti ada. Tetapi celakalah yang mengadakannya. Coba cek. Para pemimpin-pemimpin penyesatan meninggalnya bagaimana? Kasihan semuanya. Elias Crowley tetap mati. Anton LaVey tetap mati. Ya termasuk Bunda Lia Eden juga tetap mati. Gak ada Bunda Lia Eden diangkat langsung dibawa ke Taman Eden. Gak ada. Tetap dibawa ke kuburan. Sekarang Covid. Tuhan izinkan Mongol membentuk satu komunitas namanya Plus 62 Spiritual Warfare. Isinya anak-anak muda semua. Mengapain mereka? Doa berantai selama 24 jam. Baru 2 minggu terjadi ini komunitas. Saya bikin pembekalan 4 kali. Pastor Michael nanti di pembekalan terakhir tentang pemulihan hati. Anak-anak muda semua, usia 14 sampai 18 tahun, ada 25 yang paling tua 77 tahun cuman 1 orang, oma-oma. Sisanya anak muda, setiap hari itu dalam handphone itu mereka lagi doa. Berganti-gantian 2 jam sekali. Saya langsung bilang, ini adalah kegenapan janji Tuhan. Berarti kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Tuhan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi teruna-terunanya, untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Injil akan tersebar ke seluruh dunia dan setan gak bisa lagi mencaplok anak-anak Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan mendoakan anak-anak Tuhan yang lain. Amin. Amin. Jadi gak usah khawatir, nanti ada ibadah lagi jam 11, Mongol sampai jam 5 sore ibadahnya. Kalau gak ada apa-apa di rumah, daripada keluar masuk peduli lindungi lagi, keluar masuk peduli lindungi lagi, mendingan di sini-sini aja, ya kan? Ya kalau mau makan ada di sono, cari yang ada tulisan diskon 50%. Tapi itu biasanya toko roti kalau udah jam 7 malam, 1 jam lagi tutup, diskon 50%. Jadi nggak usah khawatir, ada perjamuan tubuh dan darah Kristus, kita ada penyembahan, maka hidup kita akan Tuhan tolong dan Tuhan lindungi. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ketemu lagi di jam 11 siang. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Oke, luar biasa. Saya sampai hari ini sangat bersyukur karena saya tidak pernah salah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya. Fase demi fase dalam hidup saya lewati bersama dengan Tuhan. Itu adalah momen yang paling tidak bisa Mongol jelaskan secara cepat. Karena kenapa saudara? Dulu saya terlibat di satu komunitas penyembahan, bukan penyembahan berhala. Saya tidak masuk di area okultisme, tapi saya masuk di daerah satanisme.
Jadi otomatis saya masuk di ring atasnya okkultisme. Okkultisme adalah bicara daerah yang namanya spirit roh teritori. Kalau pingin kaya bisa ke Blorong gitu-gitu ya kan. Nah saya masuk ke wilayah yang lebih atas, level teratas lagi, namanya satanisme. Jadi momen itu adalah momen yang paling luar biasa. Di saat saya tahun 97 merasakan namanya kasih karunia Tuhan berlaku dalam hidup saya. Saya bertobat, lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dilayani baptisan selam. Saya mengalami baptisan Roh Kudus. Saya melewati fase demi fase dengan luar biasa. Tapi hari ini saya ingin berbagi buat saudara. Dengan adanya podcast kemarin, saya lumayan famous kembali. 2019 saya menyatakan mundur dari TV bukan karena tidak laku. Mohon maaf sampai hari ini saya masih stand up komedian termahal, terlaris di Indonesia gitu. Jadi saya mundur dari TV bukan saya udah gak laku, tapi saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain yang sedang belajar stand up untuk masuk TV. Karena kalau TV dikuasai para senior, ini yang lagi belajar kapan masuk TV. Keburu Tuhan Yesus datang, sangkakala berbunyi, baru masuk TV diundang syuting, udah gak mungkin lanjut syuting. Karena udah pengangkatan gitu. Ya kalau terangkat juga ya kan. Cuman yang Mongol pegang teguh adalah segala sesuatu dalam hidup itu luar biasa Tuhan Yesus atur. Saya bisa berdiri di mimbar di sini. Saya bisa membentuk satu komunitas, anak-anak muda pendoa. Semua Tuhan yang mampukan. Jadi teman-teman semuanya, saya boleh jujur, di saat saya dulu masih di satanik, pekerjaan saya salah satu timnya adalah datang nyusup ke gereja. Jadi jangan berpikir bahwa gereja setan gak masuk gereja, masuk gereja. Apa yang mereka lakukan di saat kita beribadah, mereka pasti melakukan banyak hal. Hanya tergantung sisi gerejanya. Kalau gereja beraliran karismatik, dia masuk di saat khotbah. Ingat, di saat khotbah, bukan di saat pembacaan firman Tuhan. Ingat, kalau baca firman Tuhan mereka nggak ada di situ. Tetapi di saat pendeta mulai berkhotbah, barulah mereka masuk. Mereka kalau masuk di gereja duduknya di mana? Simple Bapak Ibu. Kalau gereja non karismatik, dia duduk di kursi kedua paling depan. Jadi ini kursi pertama, kursi kedua. Berhubung ini bukan non karismatik, berarti aman nih yang baris dua gitu. Tapi anak gereja setan kalau nyusup di gereja karismatik duduknya di mana? Paling pojok kiri atau kanan gereja yang dekat pintu keluar masuk. Tapi ingat baik-baik, tidak semua orang duduk di dekat pintu keluar masuk anak gereja setan. Jadi jangan langsung dilihatin, lu yang paling terakhir. Anak gereja setan ini darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nggak jadi dengar khotbah, nengking melulu sama orang sebelah. Padahal dia nggak tahu, ternyata di sebelahnya hamba Tuhan. Anda yang duduk di sebelah orang yang menyusup, gampang cari tahu kalau sebelah Anda penyusup. Satu, rasakan kehilangan sukacita dalam hidupmu. Jadi kalau Anda lagi duduk di sebelahan anak gereja setan, Anda langsung bad mood. Kenapa? Karena sebelah sedang menguasai atmosfer yang ada di sebelahnya. Baru dia menguasai atmosfer yang ada di dalam sebuah peribadatan. Tetapi Tuhan Yesus itu baik dan dahsyat. Amin. Gereja Tuhan sekarang luar biasa. Setelah firman masih ada nyanyi-nyanyi. Nah disitulah gereja setan tertangkap. Banyak anak gereja setan bertobat, saudara, bukan di mall. Bertobatnya di gereja. Kenapa? Di saat gereja melakukan pujian penyembahan, hadirat Tuhan nyata, malaikat Tuhan berkemah dalam hidup kita dan gereja. Nggak bisa kabur dia coy. Kalau dia ngotot kabur meninggal, kalau nggak dia cacat. Jadi dia milih diem. Akhirnya manifestasi muntah darah, selamatkan hidupnya. Suruh baca Alkitab, jangan dulu suruh terima Yesus dulu. Suruh baca Alkitab tentang riwayat Lucifer dibuang dari surga ke bumi, bukan diutus. Karena di satanik Lucifer itu diutus.
Nah, di satanik Lucifer bukan orang pertama. Lucifer orang kedua dari 3 orang utama. Kalau Kristen ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Pro dan kontra itu urusan gereja. Tetapi kalau di satanik ada 3 orang. Titik kanan ada Lucifer, titik kiri ada Belial, titik tengah ada setan. Ada Satan bahasa Inggrisnya sebagai Lord of all. Lucifer adalah Lord of Lust. Jangan bilang serangan, jangan. Itu orang yang karismatik kelas atas kalau bunyi begitu kayaknya nih ada setan yang nggak izinin. Enggak. Dalam gereja Tuhan nggak ada setan yang bercokol, betul? Otak kita yang jadi setan dalam gereja. Karena kita kurang bisa mengendalikan pikiran kita. Lihat pohon gede, pikiran kita yang jalan. Kayaknya ada kuntilanaknya tuh. Padahal belum tentu ada. Oleh sebab itu hamba-hamba Tuhan yang hadir, anak-anak Tuhan yang hadir, saudara-saudara yang hadir, teman-teman yang hadir hari ini, ingat baik-baik. Kendalikan pikiranmu, penuhi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Jangan lihat pohon ada akar-akar itu, pasti itu jenglot. Jenglot dari mana nih? Cepet banget kita menghakimi sebuah pohon cuman gara-gara rimbun. Terus malam goyang. Ada 1 orang lihat ada kuntilanak, sekampung percaya ada kuntilanak. Ada tuh di kompleksnya Mongol di Jakarta, sampai orang muter 1 kilo daripada lewat pohon itu. Mongol datengin pohonnya. Mongol tanya, emang kenapa bang gak boleh lewat situ? Ada kuntilanak bang di atas pohon. Abang pernah lihat? Iya bang, ayo temenin gue ke sono. Gue omel-omelin kuntilanaknya. Gue bilang, cewek PA lu. Cewek gini nangkring di pohon main bekel. Ngapain kita takut? Bukannya roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini? Amin. Loh kenapa kita harus takut? Kita punya Yesus Kristus Raja di atas segala raja loh. Jadi kalau gereja setan menyerang anak Tuhan, dia juga harus mikir. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita para malaikat yang akan menjaga hidup kita. Asalkan engkau berpegang teguh pada firman Tuhan. Oleh sebab itu baca Alkitab. Coba kita buka dulu 1 Yohanes tadi. Mongol sudah. Mongol kebetulan mata silinder plus, ya, yang minus otak, jadi suka ditaruh di atas, ya. Kalau mata silinder, jangan bilang, Kak Mongol udah sembuh ya, enggak. Matanya silinder plus sesuai umur, tapi yang minus otaknya. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikris sudah mulai banyak yang muncul. Berarti waktu Tuhan udah dekat. Ciri-ciri mereka mah gampang. Lihat kalau aksesorisnya berhubungan dengan satanik, Baphomet, pentagram, atau pakai sigil. Sigil tuh bisa jadi apa? Liontin, Belial, Baphomet, Baal Berit, Astaroth, itu sigil. Nah saya jelasin di YouTube-nya Mongol, di Mongol Stress Channel, tentang menguak tabir kegelapan. Banyak yang nonton tapi cuman di menit pertama dan kedua. Setelah itu ditutup. Mengeluarkan gosip. Mongol kembali lagi di gereja setan. Mongol bilang, nak lu yang PA tonton sampai habis. Kalau nonton bagian depan ya iya, saya masih ngupas. Di akhir itu baru conclusionnya. Nggak mungkin mau nonton sampai akhir, takutnya AdSense-nya nambah. Gitu. Jadi akhirnya nonton depan dipotong, dibikin gosip kalau Mongol udah tidak dalam Tuhan. Coy, saya kasih tahu buat teman-teman semuanya. Saya nggak mungkin jadi artis kalau tidak karena Tuhan Yesus. Mau pakai susu berapa puluh berlian biar muka Mongol jadi Liming Ho.
Nggak mungkin kalau saya pengen cakep, jangan pakai susuk, operasi sek. Bedah minor, jangan suntik. Yang lemah dari Mongol kan cuman hidung. Lain udah rahang Mongolian. Hidung doang yang agak turun. Ya mungkin dalam kandungan ibu Tuhan menenun Mongol, ya kan, saking terpesona ini anak pasti akan berhasil. Malaikat bilang, "Bos, ketuban pecah." Hah? Hidung belum. Ya ini gimana nenun hidungnya ya? Tuhan langsung, malaikat langsung bilang, "Tiup aja, Bos." Pak, jadi nempel. Kalau disuntik takut melar. Karena banyak temen yang suntik silikon bukan mancung, jadi kayak jambu monyet. Yang dulunya ngupil sejari sekarang 3 masuk. Berarti kan enak tuh buat orang hidung melar begitu di saat corona, covid seperti sekarang PCR. Saya boleh jujur loh, saya kadang-kadang pengen mukul nakes loh kalau nggak ingat dosa. Dia nggak tahu perbedaan hidung mancung dengan pesek. Ingat loh, hidung pesek begini kalau dicolok itu sakit loh Pak. Karena lubang kami minimalis. Tapi buat yang hadir hari ini hidung Anda pesek, bersyukur. Karena penelitian terjadi hidung pesek lama meninggal. Kenapa? Karena nafasnya irit. Jadi buat yang hidung mancung jangan sombong bro. Boros Anda nafasnya. Jadi di gereja setan apa yang kami lakukan? Karena kami bagian dari yang namanya antikris. Kami tidak percaya dengan Kristus. Sebisa mungkin kami cari cara bagaimana orang Kristen tidak percaya dengan Kristusnya. Kami rombak Alkitab. Anak gereja setan kalau baca Alkitab sekali bermongol. Kenapa Mongol bisa baca Alkitab sampai 18 kali? Karena cari cara bagaimana kita nggak percaya, orang Kristen tidak percaya dengan firman. Saya di gereja setan bisa menjadi salah satu pimpinan. Salah satunya gara-gara merubah doa Bapak kami. Bang yang LCD, ada nggak Alkitab bahasa Inggris? Ada. Hal berdoa Matius 6 tentang doa Bapa kami tapi bahasa Inggrisnya. Ya, thank you, nice to meet you ya. Ya cuma sampai di situ doang gua. Saya kursus di Wall Street 6 bulan, nggak ada yang masuk banyak. Cuman thank you, breakfast, dinner, supper. Karena saya Manado, jadi ada supper jam 2 subuh. Ya, baru jam 4 smokol pagi. Jadi wajarlah kalau bab kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya. Penggenapan firman. Tenang, baju cakep. Ada singa Yehuda di dadaku. Cakep deh. Mahal bajunya. Kayak potongan jenderal pensiun 2 bulan lagi. Coba bahasa Inggrisnya doa Bapa kami di Matius 6. After the manner the pray. Oke. Duh, bagus banget bahasa Inggrisnya. Ada kata our Father, betul? Betul? Anda tahu apa yang Mongol rubah dari kata our Father? Dan kalau orang Kristen dengar orang bule doa, our Father diganti. Diganti dengan apa? Eternal Father in heaven. Hallowed by thy name. Orang langsung wow. Amin, haleluya. Karena mereka berpikir eternal Father itu Yesus. Coba buka Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Eternal Father atau bukan? Jadi kita jangan sembarang percaya eternal Father itu adalah Yesus. Ayat 6 pakai bahasa Inggris juga. Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Kalau bahasa Inggrisnya 9 chapter apa begini? Udah gabung di gereja setan 7 tahun, bahasa Inggrisnya cetek. Nggak PAP. Oke, bahasa Inggrisnya. Terus naikin ke atas lagi. Oke. Ingat ada kata God, the everlasting Father and Prince of Peace. Jadi Yesus itu bukan eternal Father, tapi Yesus everlasting Father. Jadi jangan sembarang amin amin haleluya. Coy, cari arti yang sebenarnya siapa Yesus.
Saya di gereja setan merubah everlasting father menjadi eternal father. Dua-duanya artinya adalah Bapa yang kekal. Jadi gereja setan, antikris yang muncul adalah satu perkumpulan yang merombak Alkitab, dimasukin ke anak-anak Tuhan yang imannya lemah, gampang percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang banyak anak-anak Tuhan melakukan yang namanya yoga. Boleh yoga, boleh banget. Tetapi jangan sampai salah. Oh, kita mau bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam, tahu-tahu lu astral projection, tahu-tahu astral injection, roh lu keluar dari tubuh, masuk roh orang lain. Masuk roh setan ke tubuh kita, berubah kelakuan kita. Mendingan kalau kita anak Tuhan berdiam diri yang paling benar bersama dengan Tuhan. Nah, jadi gereja setan kayak begitu permainannya, coy. Rombak firman Tuhan menggunakan bahasa Inggris. Kita yang cetek bahasa Inggris dengarnya cuman pakai kata amin. Oh haleluya, glory glory. Oh haleluya, Tuhan dahsyat. Dia lupa Yesus itu bukan eternal father, tetapi Yesus itu everlasting father. Apa bedanya? Eternal ada ujungnya, everlasting until forever. Betul? Nah, jadi santai Bapak Ibu, kita sampai jam 5 sore. Tetap gunakan masker. Buat yang hidung pesek cukup satu, jangan double, takut meninggal. Ya, buat teman-teman yang Satgas Covid yang hadir, jangan dipaksakan hidung pesek 2 masker. Gua udah pernah ngerasain kayak ikan koi habis oksigen. Karena gua pesek. Lu bayangin satu aja kita menggap-menggap, apalagi 2. Kita ketemu nanti ibadah selanjutnya 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. 5 ya terakhir ya. 5. Saya akan ngupas step by step karena waktu 20 menit ngupas tentang gereja setan harus satu. Nanti di jam selanjutnya saya akan ngupas bagaimana caranya mereka melakukan gencetan roh atau gerasak gerusuk roh. Di saat kita menyembah Tuhan, otak kita melanglang buana kemana-mana. Padahal di saat kita menyembah Tuhan, harusnya roh, jiwa, dan tubuh ada di tempat yang sama. Kadang kita oh haleluya, tapi otak mikir ini rice cooker udah dicolok belum ya? Bagaimana mau menyenangkan Tuhan, otaknya nggak di tempat yang sama dengan Tuhan. Kita akan bertemu kembali di jam 12. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi teman-teman semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memiliki fase hidup yang lumayan ngejelimet. Saya sudah pernah sampaikan di podcast Mas Dedi, di podcast Chef Haryo. Chef Haryo dulu, baru Mas Dedi, baru Denny Sumargo. Masa kecil saya adalah masa yang paling memprihatinkan sejujurnya. Karena saya lahir dari mama yang dipasung sampai mati oleh keluarganya. Rahasia ini kututupi selama 40 tahun karena saya tahu itu mama saya adalah hari kedua setelah beliau meninggal. Karena selama ini yang saya panggil mama adalah oma. Mama saya panggil akang karena saya orang Sangir, jadi mama itu akang artinya kakak perempuan. Jadi hari usia 4 tahun itu, Mongol masih ingat banget, saya nganterin sarapan smokol bahasa Manado. Terus saya lihat beliau tuh orang Manado bilang udah rubuh ke kiri. Nah Mongol manggil ke mama ini, ke oma. Mak,
Akang surubu begitu tuh. Oma datang, oma tak kiapa. Oma ini datang, terus oma bilang ya sudah, nganapi sekolah aja begitu. Nah pas Mongol ke sekolah, karena usia 4 tahun itu di daerah Mongol hanya ada sekolah 1. Jadi usia 3-4 tahun tuh udah di sekolah sampai 5 tahun. Tapi belum siswa, belum ada rapor. Cuman karena nggak ada hiburan ya tuh, daripada ke laut tenggelam ya kita ke sekolah gitu. Mandi pantai menghadap Tuhan kan nggak lucu umur 4 tahun. Jadi ke sekolah. Nah disitulah udah mulai ribut di rumah Mongol udah pada ramai orang. Ternyata beliau meninggal. Hari kedua setelah meninggal, oma baru ngomong kalau kita ini nganape oma, nganape mama yang ini. Nah itu so dipeti mati no, mama Mongol udah begini. Nah jadi saudara, dengan masa kelam seperti itu terbentuklah karakter Mongol yang selalu suka menyendiri. Sampai hari ini. Sudah dalam Tuhan iya, tapi saya lebih nyaman kalau sendiri. Bukan saya tidak punya pergaulan, enggak. Saya punya komunitas plus 62 spiritual warfare. Baru 2 minggu saya bentuk. Isinya adalah anak-anak muda yang berdoa bagi Indonesia. Tapi saya kemana-mana lebih suka sendiri. Kenapa? Alasan Mongol kalau sendiri, kalau ada serangan dari pihak antikris yang dulu Mongol ikuti, saya bisa kabur dengan Gojek, lari. Karena kalau kita Mongol bawa asisten, bawa manajer, otomatis ribet. Saya mau nolongin diri sendiri aja udah kepepet, masa mau nolongin orang gitu. Jadi mendingan saya kemana-mana sendiri. Yang kedua, kenapa lebih suka sendiri? Karena kalau 3 orang yang datang, kasihan gereja bayar tiket 3 orang, kamar 2 orang. Mendingan Mongol sendiri. Jadi di saat Mongol ketemu dengan orang bule dan diajak join with us, dan Mongol diterima di komunitas tersebut, dan saya jujur aja, jujur sejujur-jujurnya saya merasa nyaman di komunitas tersebut. Tidak ada satu kalimat penghakiman dan pertanyaan tentang masa lalu saya. Gak ada nanya mamamu meninggal ya, gak ada. Yang ada ngobrolnya enak banget dan merasa diterima. Baru kita hari besoknya ada ritual dan kita merasa is fine, not bad kalau bahasa zaman dulu, gak jelek. Ya kita kan namanya anak muda ya. Kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu Metallica gitu, Sympathy for the Devil. Ya kita nyanyi lagu-lagu yang karena saya juga pencinta lagu rock. Pas banget dengan komunitas tersebut. Dan saya boleh jujur karena lahir dari mama yang dipasung, saya tidak punya pondasi iman yang kuat. Karena saya dididik oleh oma, yang oma mendidik saya bukan sebagai cucu. Saya harus ke kebun, orang lain teman-teman seangkat, seumuran sama Mongol mereka main-main. Mongol harus ke kebun jauh banget, naik gunung, pulang turun gunung. Jadi fase itu adalah fase yang membentuk Mongol di saat ketemu dengan komunitas penyembah setan dan Mongol merasa nyaman. Mongol ngetem di situ. Masalah apakah mereka berdosa atau tidak, setelah saya lahir saya baru tahu mereka berdosa. Komunitas yang saya ikuti adalah komunitas yang salah. Jadi buat anak-anak muda yang hadir hari ini, kalau Anda sudah menjadi jemaat dari gereja 1 jam saja, tetaplah di gereja di sini, bertumbuh dan berbuahlah di gereja ini. Kalau Anda yang mungkin belum menjadi jemaat dari satu gereja, ya bisa bergabung dengan GSJS. Karena pertumbuhan iman harus terjadi pada satu tempat. Gak mungkin Anda nanam sesuatu pindah-pindah pot tiap minggu. Nah di saat Mongol ikut dengan satanik, saya gak pernah tahu tentang hal-hal yang lain. Yang penting saya ditabiskan 3 bulan kemudian menjadi salah satu leadership utama, leadership komite. Dari 7 jenderal Asia, saya orang kedua satu-satunya. Apa yang kami lakukan sama dengan gereja Tuhan. Ada pujian penyembahan, ada. Nggak ada khotbah dan persembahan, cuman itu doang. Tapi jangan Anda mengusulkan, kalau begitu kita nggak usah pakai persembahan sama khotbah. Nggak mungkin lu pakai bayar AC, pakai Tuhan Yesus memberkati. Ya toh?
Gedung ini juga kan disewa. Kalau Anda tidak ada persembahan, terus mau ibadah di pinggir jalan, di lapangan bola. Dengan Anda udah didapat kursi. Saya kalau lihat kursi ini, kursi yang mengingatkan Mongol waktu pelayanan pelepasan, waktu itu masih di gereja Tiberias, Jakarta. Saya didudukin pakai kursi itu pinggangnya, biar nggak manifestasi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan hidup Mongol. Tuhan promosikan Mongol menjadi artis sampai hari ini. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang bilang Mongol udah balik ke gereja setan, berarti itu adalah orang yang bocor mulut. Jadi kalau di gereja setan, kami kerjaan khususnya Mongol ya. Mongol dengan tim adalah merombak Alkitab ini. Bagaimana caranya orang Kristen tidak percaya kembali dengan Tuhannya. Nggak usah tadi pakai istilah tidak percaya. Bagaimana orang Kristen ragu dengan juru selamatnya. Kenapa? Karena kami ngubek Alkitab. Karena satu-satunya juru selamat di dunia yang lahir di tempat yang sangat tidak layak untuk menjadi seorang juru selamat. Nabi yang lain lahir di tempat yang enak. Hanya Yesus Kristus yang lahir di kandang. Padahal Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Masa seorang keturunan raja gak bisa mendapatkan tempat yang layak untuk istrinya melahirkan. Itu adalah mulai ujung-ujung awal tentang penyesatan kepada kekristenan. Baru muncul di mana usia 13 sampai 28 tahun. Alkitab tidak ada pendataan lengkap umur segitu Yesus kemana. Karena hanya Matius 1-2 di bait Allah. Matius 2 tentang pencarian Yesus. Herodes memutuskan bunuh anak laki-laki usia segini. Umur di Matius 3 Yesus di bait Allah dijemput oleh Maria dan Yusuf hilang. Matius 4 Yesus sudah berusia 29 tahun kurang lebih. Kasus padang gurun terjadi. Berarti ada usia 13 tahun sampai 28 tahun Yesus tidak terdata di Alkitab. Nah, fase inilah fase yang digunakan untuk menyesatkan orang Kristen. Jadi Anda yang jadi anak Tuhan, jika Anda sudah punya gereja, bertumbuhlah, belajar di tempat gereja Anda bertumbuh. Jangan kesana kemari. Banyak pengajaran yang boleh jujur menyesatkan kita kalau kita salah bergerak. Anda tahu Da Vinci Code keluar? Bukannya goyah orang Kristen? Penjelasannya sangat rinci. Yang duduk di sebelah Yesus pas perjamuan terakhir, itu katanya Maria Magdalena karena dia adalah istri Kristus. Kenapa? Ada pendukungnya di Alkitab. Yesus mati, yang paling bersedih bukan Maria ibu Yesus, tetapi Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri pertama kali bukan kepada Petrus, tetapi kepada perempuan yang sama. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jika kita tidak melekat bersama Tuhan, gampang terpengaruh dengan angin ajaran palsu. Jadi saya masih ingat banget ini bagian saya dulu baca Alkitab sampai segitu hatam. Karena saya kerjaannya adalah bagian itu. Baru tim yang kedua nyusup ke gereja. Tapi gak usah takut. Anda yang sudah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah hidup dalam Roh Kudus, pasti Tuhan akan luputkan Anda. Amin. Doakan anak-anak Anda, karena anak-anak Anda yang jadi target, bukan orang tua. Kenapa anak muda yang jadi target? Karena penggenapan Yoel. Penggenapan kisah para rasul, Tuhan akan membangkitkan teruna-teruna muda di akhir zaman. Nah, kitalah yang anak-anak muda
yang akan Tuhan pakai di akhir zaman untuk melebarkan Injil kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Saya masuk dunia entertain tidak secara kebetulan Bapak Ibu. Enggak cocok mukaku jadi artis. Kalaupun aku jadi artis, pasti jadi korban jatuh dari pohon, ditabrak mobil, kedorong masuk got. Segitu-segitu jadi stuntman yang dibakar. Karena cocok sama muka. Tetapi Tuhan berkehendak lain Bapak Ibu. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, nggak mungkin saya jadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal sampai hari ini. Amin. 10 tahun mempertahankan karirku di dunia entertain tetap dengan takut akan Tuhan. Ya Tuhan promosikan orang yang takut akan Dia, bener gak? Kalau saya mau pingin cakep, mau pasang susuk juga percuma. 5 karat berlian dimasukin muka tetap gak ngaruh. Tetapi Tuhan buat dahsyat loh. Besok komik 8 lanjut. Buat yang pencinta komik 8, tunggu kelanjutannya part season 3. Itu pertama jadi Sailor Moon dan Black Widow, kedua jadi Wonder Woman, ketiga kemungkinan besar jadi Catwoman. Gak apa-apa mau jadi Catwoman, yang penting duitnya aman terkendali. Itu sekarang jadi Catwoman dapat 150 juta, diambil atau gak usah? Diambil bro. Kalau dilarang gereja ya saya gak akan kirim perpuluhannya. Itu karena perpuluhan itu kan masuk ke gereja lah. Kalau gereja marah gak usah gua kirim. Jadi Anda yang menjadi jemaat Tuhan, ayo kita sama-sama menjadi rekan sekerja Allah. Bantu di mana gereja, di mana engkau bertumbuh. Beri yang terbaik buat Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Saya boleh jujur, di gereja setan gak ada pengajaran tentang persembahan. Tetapi pemberian ada. Jadi gereja setan tidak ngajarin persembahan tetapi pemberian. Nah itu dibagi nanti buat jemaat yang merasakan membutuhkan bantuan. Tapi gereja kan juga punya, termasuk GSJS ini punya tim diakonia membantu ibu janda dan anak yatim dan teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan, asalkan Anda bagian dari gereja. Jadi teman-teman gak usah khawatir gereja setan ada di Surabaya. Saya nyatakan hari ini ada di Surabaya. Tetapi di mana mereka saat ini? Underground. Kembali lagi sembunyi. Karena saya ngoceh-ngoceh di TV tentang gereja setan. Orang langsung bilang, lu gak ketakutan Ngol nanti dikejar anak gereja setan? Ya ngapain? Saya takut sih? Enggak juga sih coy. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendoakan Mongol untuk tetap selamat dalam Kristus. Otomatis santai. Mereka juga mikir nyerang Mongol. Kan saya punya malaikat Tuhan yang menjaga hidupku. Jujur loh, Anda tahu kasus tsunami Selat Sunda? Saya yang harusnya jadi MC. 5 hari sebelum acara saya dibatalin. Honor gak fee-nya gak sesuai, terlalu mahal buat mereka. Jadi mereka split gantian dengan yang lain. Coba kalau Mongol di saat itu jadi MC. Kasusnya Tanjung Lesung, otomatis Mongol yang meninggal karena MC di atas panggung kehantem rijing menghadap Tuhan. Tetapi Tuhan dahsyat meluputkan Mongol. Ya tetapi gak harus bersukaria sih sebenarnya, karena sahabat Mongol juga dipanggil Tuhan. Jadi gak usah khawatir ngadepin apapun. Gereja setan ada, tapi gereja Tuhan lebih dahsyat dari gereja setan. Amin. Amin. Kenapa kita jadi kayak gak semangat? Harus amin, karena kita memang lebih luar biasa dari mereka. Emang Lucifer, Belial dengan antek-anteknya, Mobil Sebu, Baal, Dagon, siapapun, emang mereka dahsyat? No, tidak. Saya saksi hidupnya tahu gak pernah mereka dahsyat, karena di saat yang bersamaan mereka tidak akan pernah muncul di tempat yang sama. Tetapi Roh Kudus di mana kita minta dia hadir, dia pasti hadir. Amin.
Nah terus kenapa kita masih ragu dengan juru selamat kita Yesus Kristus? Pegang teguh apa yang sudah Anda miliki. Kalaupun proses hidupmu berjalan, tetap jangan pernah tinggalkan Kristus. Saya udah 4 kali diajak pindah agama. Saya nggak pernah mau debat doktrin. Saya cuma jawab, mohon maaf saya masih cinta babi kecap. Sudah. Kalau mau ribut doktrin berantem kita. Real to real aja, saya masih pingin babi kecap. Saya orang Manado sayang. Babi kecap, DP kecap setengah baangus. Haleluya. Simon Petrus lewat gue cuekin tuh. Orang Manado kan begitu. Kalau saya makan babi kecap sangka kalala berbunyi dia gak denger coy. Jadi gak usah ribet. Ibadah sampai jam 5 sore ada Mongol. Mongol kupas nanti satu-satu. Jadi anak muda yang ada hari ini hati-hati dalam pergaulan. Ketemu di mall ada orang yang ngajak ibadah, yakinkan dirimu. Tanya ke mereka, bro boleh nanya enggak? Di gereja lu, di komunitas lu Yesus Kristus itu siapa? Kalau dia jawabnya Yesus Kristus itu anak Allah, enggak usah ikut. Tetapi kalau dia bilang Yesus Kristus di ajaran di gereja gua, di komunitas gua adalah juru selamat, ikuti. Berarti kebenaran itu coy. Tapi kalau dia cuma bilang anak manusia dan nabi, jangan ikut. Itu bagian dari penyesatan. Karena kekristenan harus mengakui Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Amin. Amin. Jadi anak muda gak usah ribet mau makan di mana, enggak usah. Tanya dulu Yesus Kristusnya siapa. Jadi buat anak muda kalau ada yang bro gue lagi begini-begini langsung tanya. Siapa Yesus Kristus di ajaran kalian? Kalau dia bilang di ajaran gue dia adalah juru selamat dunia. Ikut coy. Kalau diajak makan bungkus kalau boleh. Apalagi Anda yang ngekos. Bungkus pulang buat tengah malam saper. Jadi santai ngadepin hidup. Gak usah mumet. Tapi kamu di film banyak loh tentang setan. Tonton aja itu cuman hiburan. Yang berbahaya kalau Anda lakukan. Nonton film setan ada lilin. Mau ngapain lu mau ulang tahun. Baru ibu-ibu ini paling terakhir. Cek kamar anak Anda seminggu sekali. Syarat anak Anda ikut dalam penyembahan Satan. Ada 2 benda utama dalam kamar. 1. Lilin berwarna hitam. Kedua, aksesoris yang berhubungan dengan satanik. Ada bintang terbalik, ada Baphomet, baru ada kelereng. Setiap anak penyembah setan dalam kamar harus punya aksesoris tersebut. Kenapa? Karena untuk berhubungan dengan setan, mereka harus duduk di atas taruhlah karpet ya kain yang ada pentagram tadi, duduk nyalahin 2 lilin berwarna hitam, taruh kelereng di depannya, mantranya udah di otak, bisa hadir tuh siapa yang dia panggil. Itulah yang namanya sigil atau seal. Nah kekristenan gak boleh pakai sigil atau seal. Itu sesat dan itu dilarang oleh Tuhan. Jadi ibu bapak yang punya anak remaja di rumah, cross check kamarnya ya. Kalau ada yang mencurigakan, ambil. Kalau dia marah-marah, dia kemasukan, bawa ke gereja. Tumpang tangan gak mempan, bisa tumpang badan. Kalau gak mempan lagi, mungkin bisa tumpang kaki, ya kan? Kadang-kadang kan ada yang batu-batu tuh, ya tumpang kaki boleh. Saya dulu tumpangin kursi, ini kursinya tapi warna merah. Jadi ibu bapak cross check satu-satu anak kamar anak Anda. Kalau ada bawa ke gereja, ada senior pastor, ada pastor Michael, ada pastor Andrew yang boleh mendoakan anak ibu. Dan percayalah kalau sampai dia dibenangkan, beribu-ribu malaikat di surga bertepik sorak karena 1 jiwa diselamatkan.